Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi untuk meneruskan kajian fisika. Dan untuk kali ini kita akan mengkaji topik sistem kapasitif. Oleh karena itu mari kita awali pertemuan ini dengan memohon ridho dan berkah Allah. Berdoa mulai. Amin. Baik, kita akan mulai. Kajian kita hari ini adalah sistem kapasitif. Pertanyaannya adalah, apa itu sistem kapasitif? Jadi sistem kapasitif itu adalah sistem yang terdiri dari dua konduktor yang dipasang pada jarak tertentu, lalu kedua konduktor itu dimuati dengan muatan listrik yang sama, tetapi jenisnya berbeda. Itu yang disebut dengan sistem kapasitif. Ya, sekali lagi, sistem kapasitif itu adalah sistem yang terdiri dari dua buah konduktor yang dipasang pada jarak tertentu, lalu kedua konduktor itu dimuati dengan muatan listrik yang sama, tetapi tandanya berbeda. Nah, contoh sistem kapasitif, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah sistem yang terdiri dari dua konduktor yang berbentuk bidang sejajar. Jadi seperti ini, ya. Saya gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah konduktor yang pertama, ini adalah konduktor yang kedua, seperti itu, ya. Yang disusun sedemikian sehingga dia memiliki jarak, sebut aja sejauh D, dan ini dimuati konduktor ini dengan muatan positif Q misalnya, yang ini dimuati dengan muatan min Q. Jadi ini adalah dua-duanya konduktor. Ini dua-duanya konduktor. Ya, ini adalah konduktor yang berbentuk bidang yang dipasang sejajar. Nah, ketika ini dimuati dengan muatan positif, ini dimuati dengan muatan negatif, maka akan ada medan listrik dari positif ke negatif ke sini. Ya, ada medan listrik. Gitu. Ya, ada medan listrik. Nah, oleh karena itu maka sistem kapasitif ini ya memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk medan listrik. Oleh karena itu, maka sering dikatakan bahwa sistem kapasitif ini memiliki kemampuan menyimpan energi listrik. Jadi energi listriknya itu ya dalam tip yang lain. Misalnya, ini kalau ini namanya sistem plat sejajar. Ada juga sistem kapasitif lain, namanya itu adalah silinder tipis ya. Jadi silinder tipis atau kulit silinder. Ini adalah kulit silinder. Ya. Jadi kalau yang ini adalah plat sejajar ya. Plat sejajar. Tuh. Nah, yang kulit silinder itu saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ada silinder dalam seperti ini, silinder dalam ya, memiliki jari-jari tertentu. Lalu ada silinder luar. Gitu. Ada silinder luar. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Seperti misalnya kabel antena, nanti akan saya tunjukkan. Jadi ini adalah silinder, kulit silinder yang dalam ini dimuati dengan
positif Q misalnya, yang luar dimuati dengan min Q. Ingat, ini kulit silinder, bukan silinder pejal. Jadi ada ruang kosongnya. Nah, antara silinder dalam dan luar itu ada jarak, sebut aja D jaraknya. Nah, ini juga sama, menimbulkan medan. Jadi medan listrik otomatis ya arahnya radial ya. Radial dari dalam keluar. Medan listriknya radial dari dalam keluar. Ini medan listriknya. Gitu. Ini juga sistem kapasitif. Ya, sistem kapasitif. Dan dia bisa menyimpan medan listrik, ya, bisa menyimpan energi. Jadi yang kulit silinder dalam dimuati dengan muatan listrik positif, kulit silinder luar dimuati dengan muatan listrik negatif, dan ini ada beda potensial antara kulit silinder dalam dengan kulit silinder luar. Sama seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kulit bola. Kulit bola. Jadi bukan bola pejal ya, kulit bola. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada bola yang di dalam ya, dengan jari-jari tertentu, misalkan sebut aja jari-jarinya adalah A gitu. Lalu ada bola yang di luar. Nah, bola yang di luar sebut aja jari-jarinya misalnya adalah B gitu. Tapi ini bola ya, bola. Ini bola. Tetapi kulit bola. Yang di dalam dikasih muatan misalnya positif Q, yang di luar dikasih muatan min Q. Nah, ini juga sama, ada jarak. Jarak antara bola dalam dengan bola yang luar adalah D. Gitu. Ya. Jadi ada berbagai macam sistem kapasitif, ada plat sejajar, ada kulit silinder, ada bola seperti ini. Nah, otomatis kan di sini medan listriknya radial keluar ya. Medan listriknya radial keluar. Nah, seperti itu ya. Ini medan listriknya. Jadi dia juga punya kemampuan menyimpan medan listrik. Nah, ruang di antara kedua konduktor ini bisa dua, ya bisa macam-macam. Bisa udara isinya, tapi yang kedua bisa juga diganti dengan namanya itu dielektrik. Nah, ini akan kita bahas hari ini, ya. Jadi ruang di antara kedua konduktor ini bisa udara, bisa juga dielektrik. Sama untuk yang ini juga sama. Bisa udara, bisa dielektrik. Sama untuk bola juga. Bisa udara, bisa dielektrik. Gitu. Ya. Nah, ada sistem kapasitif dalam fisika. Kemudian yang kedua ada yang namanya kapasitor. Nah, kapasitor. Mungkin Anda pernah mendengar ya, kapasitor ya di SMA. Jadi kapasitor itu adalah piranti elektronik yang berasal dari sistem kapasitif yang dirancang memiliki kapasitansi tertentu. Jadi apa itu kapasitor? Kalau kapasitor itu ya dirancang sudah memiliki kapasitansi tertentu. Jadi sebenarnya kapasitor itu sistem kapasitif juga. Cuman kalau sistem kapasitif itu berlaku umum, kalau kapasitor itu sudah dirancang memiliki kapasitansi tertentu karena dia sudah merupakan sebuah piranti elektronik. Jadi sudah bisa digunakan ya untuk berbagai macam kepentingan elektronik. Jadi seperti di kamera itu ada kapasitor ya. Jadi kalau kita memijit tombol untuk memotret, maka biasanya ada kilatan cahaya ya. Nah, itu kilatan cahaya itu berasal dari ya kapasitor. Jadi kapasitor melepaskan muatan listrik ya, gitu. Jadi kapasitor itu bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Jadi pada saat tombol di kamera itu dipijit, biasanya ada kilatan cahaya itu sebenarnya berasal dari kapasitor. Jadi banyak kegunaan kapasitor ya di dalam rangkaian elektronik. Nanti kita akan membahas juga bagaimana kapasitor kalau dipasang di dalam rangkaian arus listrik bolak-balik ya. Jadi rangkaian RLC. R itu adalah resistor, L-nya adalah induktor, dan C-nya adalah kapasitor. Jadi kapasitor itu punya peran penting ya di dalam rangkaian elektronik. Oleh karena itu, maka seorang fisikawan harus mengerti ya apa yang terjadi sebetulnya di dalam kapasitor, terutama fenomena fisiknya. Karena kalau kita tidak mengerti, ya kita tidak akan bisa tahu ya seperti apa mekanisme dari kerja sebuah kapasitor. Nah itu, jadi ada sistem kapasitif, ada kapasitor.
Kalau sistem kapasitif itu bersifat umum, tapi kalau kapasitor itu adalah sistem kapasitif yang dirancang memiliki kapasitansi tertentu. Nah, kalau berbicara tentang kapasitor, itu berbicara tentang kapasitansi atau kapasitas dari suatu kapasitor untuk menampung muatan listrik. Nah, itu saya kira pendahuluan dari saya tentang sistem kapasitif. Nah, jadi kalau saya mengatakan sistem kapasitif, yang saya maksud adalah sama ya dengan kapasitor. Cuma bedanya kalau sistem kapasitif itu bersifat umum, kalau kapasitor itu bersifat khusus. Dia sudah merupakan sebuah piranti elektronik. Itu ya yang pertama sebagai pendahuluan. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem kapasitif, ya sistem kapasitif berarti kita akan berbicara tentang kapasitansinya, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem kapasitif, maka besaran fisika yang penting untuk dibicarakan di sini adalah kapasitansi. Kapasitansi. Nah, sering diberi lambang dengan huruf C besar. Jadi kapasitansi itu adalah menyatakan ya kapasitas suatu sistem kapasitif untuk menampung muatan listrik. Jadi silakan dicatat ya. Jadi kapasitansi itu berhubungan dengan ya kapasitas atau kemampuan suatu sistem kapasitif untuk menampung muatan listrik. Itu besaran fisikanya namanya kapasitansi. Ya, kapasitansi. Nah, kalau kita kembali kepada sistem kapasitif tadi, ya, dua plat sejajar. Jadi dua plat sejajar untuk selanjutnya supaya tidak rumit, saya akan menggambarkannya seperti ini saja. Jadi saya menggambarkannya seperti ini saja, tampak depannya saja. Jadi ini yang saya maksud adalah plat sejajar. Kalau tadi saya gambarkan apa itu betul-betul bidangnya. Ini sebenarnya bidang, jadi plat sejajar. Nah, misalkan di sini dikasih muatan positif Q, di sini dikasih muatan negatif Q. Jadi ini adalah dua-duanya ini adalah konduktor. Jadi dua-duanya adalah konduktor. Namanya juga konduktor plat sejajar. Nah, disebut plat sejajar karena dia berbentuk luas dan dia dipasang sejajar. Jadi jaraknya umpamanya D. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa medan listrik itu keluar dari positif dan masuk ke negatif. Jadi kalau di sini kan berarti medan listriknya itu arahnya dari positif ke negatif. Seperti ini. Ya, ini ada medan listrik. Ada medan listrik, ya. Oke. Nah, ini medan listrik. Jadi ini adalah medan listrik. Ingat ya, selalu dari positif ke negatif. Ini adalah plat sejajar. Plat sejajar. Jadi karena plat ini ukurannya sangat besar dibandingkan dengan jaraknya, maka plat sejajar ini sering ya dianalogikan sebagai bidang tahingga. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan medan listrik untuk bidang tahingga. Jadi saya beri catatan sedikit di sini ya. Untuk bidang tahingga ya, tahingga Anda kan sudah diajarkan untuk menentukan medan listriknya. Medan listriknya itu untuk bidang tahingga adalah sigma dibagi dengan 2 epsilon 0 gitu ya. Jadi untuk bidang tahingga medan listriknya seperti ini ya. Jadi sigma dibagi dengan 2 epsilon 0 di mana sigma adalah Q per A. Karena ini adalah bidang. Ini yang disebut dengan rapat muatan. Jadi ini yang namanya rapat muatan listrik. Ya, listrik. Nah, jadi untuk bidang tahingga Anda sudah belajar ini. Nah, tinggal Anda nanti ya memberikan apa itu notifikasi, terutama untuk vektornya ya, karena medan listrik itu vektor, Anda harus tahu ya. Kalau untuk bidang tahingga muatannya positif, arah vektornya kemana? Arah vektor medannya. Untuk bidang tahingga yang dimuati dengan muatan negatif, ya medan listriknya arahnya kemana? Itu harus tahu ya. Oke. Itu yang paling penting ya untuk Anda perhatikan. Nah kemudian kalau ya plat sejajar ini kita berikan muatan listrik, maka di antara kedua ujung plat ini, karena ini positif dan negatif,
akan terjadi beda potensial, beda delta V. Atau sering disebut aja V saja. Ini namanya potensial. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya menyatakan beda potensial, yang dimaksud oleh saya adalah beda potensial. Jadi untuk selanjutnya supaya tidak sulit, saya sebut saja potensial. Jadi kalau saya menyebut potensial listrik, berarti yang saya maksud adalah beda potensial. Karena ya kita sudah membahas hal ini sebelumnya. Baik ya, apa yang disebut dengan kapasitansi dari suatu sistem kapasitif? Jadi kapasitansi itu didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan yang ada pada sistem itu dengan beda potensialnya. Ini adalah definisi, ini definisi ya, definisi. Ya, ini definisi dari kapasitansi. Jadi kapasitansi suatu sistem kapasitif atau kapasitansi dari suatu kapasitor itu sebetulnya adalah perbandingan antara muatan dengan beda potensialnya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan Q itu adalah ini ya, muatan yang ada di plat kanan dengan plat kiri itu adalah disebut Q saja selanjutnya. Kemudian V itu adalah delta V ya. Delta V itu adalah beda potensial antara plat kanan dengan plat kiri. Ini definisi. Nah, ini yang disebut dengan kapasitansi. Kapasitansi ya. Nah, kalau kita lihat satuannya berarti kapasitansi satuannya adalah ini Q satuannya Coulomb ya. Sedangkan ini tegangan satuannya adalah volt ya. Nah, Coulomb per volt ini sering disebut juga sebagai farad ya. Farad. Jadi kalau disingkat pakai F besar, tapi kalau ditulis lengkap dipakai F kecil, farad. Nah, ini farad ini sebetulnya nama satuan kapasitansi yang diambil dari nama seorang fisikawan namanya Michael Faraday. Michael Faraday. Jadi Michael Faraday ini sangat banyak sekali andilnya di dalam kelistrikan, maka namanya diabadikan menjadi satuan untuk sistem untuk kapasitansi sistem kapasitif, yaitu farad ya. Jadi Michael Faraday ini nama orang yang kemudian diambil ya menjadi nama satuan. Jadi kalau ditulis singkat pakai F besar, tapi kalau ditulis lengkap itu farad itu pakai F kecil. Itu adalah konvensi namanya. Itu perjanjian ya. Jadi kalau begitu satu farad itu sama dengan 1 Coulomb per volt ya gitu. Nah, biasanya farad ini kan sangat besar sekali. Jadi untuk kepentingan praktis biasanya menggunakan awalan dalam fisika. Jadi Anda tahu ada namanya awalan ya. Awalan itu ada namanya mili, ada yang namanya mikro, ada yang namanya apa itu nano, ada yang namanya piko ya, pakai P kecil ya. Ada yang namanya femto, ada yang namanya ato, itu awalan. Jadi ada mili, ada mikro, ada nano, ada piko ya, ini P kecil ya. Ada femto. Nah, di mana biasanya ya karena farad ini terlalu besar menggunakan awalan. Misalnya 1 mili farad. Nah, berarti ini artinya 10⁻³ farad. Misalkan 1 mikrofarad, berarti sama dengan 10⁻⁻6 farad. 1 nanofarad, berarti kan 10⁻⁹ farad. Kalau 1 picofarad, berarti ini artinya adalah 10⁻⁻12 farad dan selanjutnya. Ya, itu karena apa itu farad ini sangat besar, biasanya untuk kepentingan praktis menggunakan awalan ya. Ini awalan ya dalam fisika. Nulisnya juga harus betul. Mili berarti M kecil, mikro berarti pakai lambang seperti ini. Nano N kecil, pico juga pakai P kecil. Femto itu pakai P kecil. Jadi kalau F kecil itu namanya femto ya. Kalau F besar itu farad. Jadi kita harus akrab ya dengan apa itu lambang-lambang dalam fisika yang semacam ini. Baik ya. Jadi setiap ada sistem kapasitif itu pasti kalau dia dimuati berbeda akan menimbulkan beda potensial atau sebut saja potensial gitu ya. Sebut saja potensial. Nah, Anda harus waspada
Karena kalau berbicara tentang kapasitansi atau kapasitas, itu tidak ada kaitannya dengan muatan yang ada di sistem itu. Nah, contoh, perhatikan di sini, Jadi kalau Q-nya sama dengan 0, itu maka C tidak sama dengan 0. Awas ya, ini bukan matematika, ini fisika. Jadi kalau Q sama dengan 0, tidak berarti C-nya sama dengan 0. Contoh ya, Anda punya truk, ada truk. Tidak ada muatan dalam truk itu. Kan kapasitas truk itu tetap saja ada. Betul? Panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Jadi kapasitas begitu. Ya, kapasitas rumah ya itu tetap saja ada walaupun tidak ada penghuni rumah. Jadi rumah itu walaupun tidak ada penghuninya tetap saja kapasitasnya ada, ya. Eka? Halo Eka? Ya? Ya, Kok, Pak. tidur? Saya Ya. gini lihat ke bawah. Ya, perhatikan ya karena saya walaupun di ruang virtual seperti ini, saya mengamati Anda semua. Ya, mengamati. Saya punya catatan tentang kinerja Anda selama belajar dengan saya. Baik ya, jadi kapasitas tidak ada kaitannya dengan ada tidak adanya muatan. Jadi misalkan saya punya mobil, muatannya 0, tidak ada, muatannya 0, kan kapasitas mobil tetap saja ada. Ya, tidak kemudian ketika tidak ada penumpang mobilnya hilang, tidak ada ya. Jadi kapasitas itu akan kita tentukan sebentar lagi, itu tidak bergantung pada ada tidak adanya muatan. Jadi jangan sampai Anda memandang ini sebagai rumus. Ini bukan rumus ya. Ini bukan rumus. C Q per V itu definisi. Jadi kapasitansi suatu sistem kapasitif didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan yang ada pada sistem itu dengan beda potensialnya. Gitu. Jadi kalau Q sama dengan 0, secara matematika kan harusnya C sama dengan 0. Tetapi ini bukan matematika, ini fisika ya. Ini bukan fungsi ini, tapi ini adalah definisi. Itu beda ya, beda sekali antara fungsi dan definisi. Nah, baik ya. Jadi sekarang saya akan melatih Anda untuk menentukan kapasitansi dari suatu sistem kapasitif. Baik, kita akan mulai ya dengan yang plat sejajar ini. Jadi sekarang kita akan belajar menentukan kapasitansi suatu sistem kapasitif. Jadi yang pertama kita coba dulu ya plat sejajar. Plat sejajar. Baik, saya gambar lagi. Jadi ini ada plat sejajar ya. Ini bidang, jangan lupa ini bidang. Ini adalah positif Q, ini adalah min Q, jaraknya sejauh D, dan di sini ada beda potensial ya. Beda potensialnya adalah delta V, atau sebut saja V, beda potensial. Baik ya, sekarang saya ingin kembali mengingatkan Anda tentang hubungan antara beda potensial dengan medan. Jadi di sini kan ada medan listrik nih, ada medan listrik. Ya, saya gambar berulang-ulang supaya Anda mengerti. Ada medan listrik. Arahnya dari positif ke negatif. Nah, kita sudah belajar bahwa beda potensial itu sebelumnya sudah belajar ya, yaitu VB dikurangi dengan VA sama dengan min integral E dot DL. Ini sudah belajar ya pada bab potensial. Jadi kita akan pakai lagi pengertian ini. Nah, jadi dari pengertian ini Anda lihat, ini adalah beda potensial, ini adalah medan. Ya kan? Jadi kalau begitu beda potensial dengan medan ini hubungannya apa? Nah, Anda lihat. Jadi delta V atau sebut saja sama dengan V itu tiada lain adalah E dikalikan dengan D, ya. Ini DL itu kan jarak, ya. E itu medan. Jadi beda potensial itu tiada lain adalah medan listrik dikalikan dengan jarak. Ini penting sekali ya, ini harus Anda catat. Jadi dari sini Anda tahu bahwa beda potensial atau potensial itu adalah medan listrik dikalikan dengan jarak. Ini yang disebut dengan beda potensial. Nah, dalam kasus yang semacam ini, Anda lihat, dalam kasus yang semacam ini, coba perhatikan kembali. Jadi kalau di sini ada, saya menggambar sebuah titik, lihat, ini titik 1, ini titik 2 di sini, ini titik 3 di sini. Anda perhatikan ya. Di titik 1, lihat, titik 1, di titik 1, di titik 1, kan ada medan listrik ya. Medan listriknya berasal dari 2.
Pertama, medan listrik yang berasal dari Q positif. Dari Q positif di titik 1, ini titik 1, arahnya kan ke kanan. Medan listriknya arahnya ke kanan di sini. Ini adalah E yang berasal dari positif. Ya. Lalu yang berasal dari negatif juga ke kanan sama. Awas, jangan lupa. Dari negatif juga ke kanan. Karena medan listrik keluar dari positif menuju negatif. Jadi di sini ada juga medan listrik yang arahnya ke sini berasal dari E negatif. Jadi di titik 1 kalau dijumlahkan medan listrik totalnya E di titik 1 itu adalah ya yang berasal dari ini, yang berasal dari Q positif adalah sigma dibagi 2 epsilon 0, yang berasal dari E negatif juga sigma dibagi dengan 2 epsilon 0. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini dianggap sebagai bidang Tahingga. Sehingga kalau dijumlahkan E di titik 1 itu sama dengan ya sigma dibagi epsilon 0 saja. Nah, jadi itu. Jadi apa artinya ini? Ini artinya bahwa medan listrik di antara dua plat sejajar ini adalah ini. Nah, bagaimana di titik 2? Perhatikan, di titik 2, perhatikan ya. Di titik 2, ini di titik 1 ya. Medan listriknya ya dari yang positif itu ke kiri ya, menjauhi dari yang positif ke kiri. Ini E yang positif ya. Dari yang negatif itu ke kanan. Ini E dari yang negatif. Ini besarnya sama sehingga medan listrik di titik 2 E2 itu jadi sama dengan 0. Bagaimana di titik 3? Nah, kita lihat di titik 3 di sini titik 3. Di titik 3 sama ya. Dari positif ke kanan ke sini ya, ada E positif ya. Dari yang negatif ke kiri ke sini ya. Ada E negatif. Patokannya sederhana ya, sederhana. Jadi Anda tinggal ya menggunakan aturan bahwa medan listrik keluar dari positif masuk ke negatif. Makanya dari yang positif kan keluar ke sini, dari yang negatif masuk ke dia, menuju dia. Nah, ini kalau jumlahkan E di titik 3 itu juga sama dengan 0 ya. E di titik 2 sama dengan 0, E di titik 3 sama 0. Jadi, Anda perhatikan, yang ada medan itu cuma di tengah saja, di antara dua plat. Di kanan, di kiri tidak ada, di kanan tidak ada. Inilah alasan kenapa plat sejajar itu ya dikatakan sebagai tempat untuk menyimpan medan listrik atau tempat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Ya, itu. Karena berasal dari adanya muatan positif, muatan negatif yang besarnya sama, timbullah medan listrik. Itu. Jadi kalau dihitung sekarang, kalau dihitung ya berapa kapasitansinya? Gampang sekali. Anda gunakan rumus ini. Potensial itu kan sama dengan E dikalikan dengan D. Nah, sedangkan E-nya sendiri sudah kita hitung di titik 1, E-nya sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0 kan? Ya. Gitu. Sigma dibagi dengan epsilon 0 ya. Dikalikan dengan D. Nah, yang namanya sigma itu kan sama dengan Q per A. Jadi Q per A ya kali epsilon 0 dikalikan dengan D. Gitu. Nah, dari rumus ini kita dapat perbandingan kalau Q dibagi dengan V, ini lihat. Q dibagi dengan V itu kan sama dengan apa? Ini sama dengan epsilon 0 kalikan A dibagi dengan D. Inilah yang disebut dengan kapasitansi. Karena kapasitansi tadi didefinisikan sebagai Q per V. Jadi dari sini kita dapat kapasitansi untuk plat sejajar itu adalah epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Nah ini. Nah dari sini Anda bisa lihat bahwa kapasitansi itu berhubungan dengan ya besaran-besaran fisika yang bernama besaran-besaran geometrik. Ini kan A itu luas. Luas itu panjang kali lebar. D itu jarak ya. Ini semuanya adalah besaran-besaran geometrik. Ya, besaran-besaran geometrik. Jadi masuk akal ya, seperti truk misalnya, ya kapasitansinya kan kapasitasnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kapasitasnya ya. Nah, ini sama ya. Untuk kapasitor pun ya kapasitasnya berhubungan dengan besaran-besaran geometri ya. Jadi A itu adalah luas, panjang kali lebar, D itu adalah jarak. Nah, epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik untuk udara. Nah, permitivitas listrik itu sudah saya jelaskan sebelumnya adalah keberizinan udara untuk
terjadinya peristiwa kelistrikan. Jadi epsilon 0 itu adalah keberizinan udara untuk ya terjadinya peristiwa kelistrikan. Nah, jadi rumus ini hanya berlaku ketika ya di antara dua plat ini benar-benar kosong, hanya udara saja. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kalau di antara kedua plat ini kita sisipkan dielektrik. Apa itu dielektrik? Akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, inilah cara menentukan kapasitansi dari suatu sistem kapasitif yang bernama plat sejajar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kapasitansi untuk sistem lain? Ya, kita ambil contoh misalnya kita lihat untuk kapasitor silinder. Jadi yang kedua ya kita bahas bagaimana kalau untuk kapasitor silinder, gitu. Atau apa itu sistem kapasitif yang bentuknya silinder. Nah, Anda harus ingat kembali ya di pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau kita punya silinder ya silinder ya sudah dibahas ya sebelumnya. Jadi kalau kita punya silinder seperti ini, nah, silinder seperti ini ya. Kemudian dimuati di sini ya, dimuati di kulitnya. Maka kalau silinder ini adalah panjangnya L gitu, lalu dimuati ya dengan muatan misalkan positif Q ya, maka kita sudah tahu medan listriknya pada jarak R dari silinder. Jadi pada jarak tertentu ya dari sini ya, pada jarak ini kalau pusat silinder, ini pada jarak R dari silinder. Nah, di sini medan listriknya sudah kita hitung, yaitu sama dengan ya 1/2 V epsilon 0 ya lambda dibagi dengan R. Oke, ini sudah dibahas ya. Anda lihat kembali catatan sebelumnya tentang bagaimana cara menentukan medan listrik oleh silinder. Ya, silinder tipis yang bermuatan. Jadi kalau silinder yang bermuatan seperti ini. Ini saya gambar lagi ya. Ada silinder bermuatan listrik tersebar merata di permukaannya, maka medan listriknya itu adalah 1/2 pi epsilon 0, ini epsilon 0 ya, dikalikan dengan lambda dibagi dengan R. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak akan membahas ini lagi. Nah, sekarang ini akan kita terapkan. Perhatikan sekarang kita punya silinder. Silindernya itu berupa sistem kapasitif. Kalau sistem kapasitif jelas tidak boleh berdiri sendiri, harus ada dua silindernya. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah silinder dalam, gitu, ya, silinder dalam seperti ini, ya, silinder dalam. Oke, saya gambarkan, ya. Ini sebut saja jari-jarinya adalah A kecil, ya, gitu. Nah, otomatis di sini harus ada silinder luar karena ini sistem kapasitif, gitu. Harus ada silinder luar karena ini adalah sistem kapasitif. Oke. Nah, ini adalah silinder luar, Sebut saja silinder luar ini jari-jarinya adalah B misalnya, ya. Jadi silinder dalam jari-jarinya A, silinder luar jari-jarinya B. Ini adalah silinder tipis, jangan lupa, ya, bukan silinder pejal. Jadi ini ruang kosong. Ini ruang ini adalah udara, masih udara, kosong ya, masih udara. Nah, kalau udara berarti permitivitas listriknya adalah epsilon 0 ya. Jadi epsilon 0. Oke, Anda perhatikan. Nah, silinder yang di dalam kita kasih muatan listrik. Nah, sebut aja positif Q. Nah, berarti silinder yang luar muatan listriknya adalah min Q. Gitu. Nah, kita akan tentukan berapa kapasitansi dari sistem ini. Kalau misalkan silinder ini panjangnya sebut aja sama dengan L. Oke. Dari mana kita mulai untuk menentukan ini? Nah, pertama Anda harus menentukan medan listrik di antara kedua silinder ini. Perhatikan. Pertanyaannya adalah antara silinder dalam dengan silinder luar itu medan listriknya berapa? Jadi di titik ini nih, titik ini. Jadi sebut aja ini titik 1 lah atau titik A misalnya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa medan listrik di titik A gitu. Nah, jangan lupa medan listrik di titik A ini ditentukan oleh dua. Yang pertama oleh silinder dalam, yang kedua oleh silinder luar. Jadi silinder dalam itu membangun medan. Silinder luar juga membangun medan karena ya silinder luar itu memiliki muatan min Q. Jadi kalau kita menggunakan hasil yang sebelumnya, maka ya
ini silinder dalam, ini silinder luar ya. Jadi dari silinder dalam, silinder yang jari-jarinya A, maka medan listriknya di titik A itu akan sama dengan medan listrik dari silinder dalam ya, ditambah medan listrik dari silinder luar. Tuh. Nah, berapa medan listrik dari silinder dalam? Dari silinder dalam nggak usah dihitung lagi, karena ini kan sama dengan 1/2 pi epsilon 0 ya, lambda dibagi dengan R. Nah, berapa dari silinder luar? Nah, dari silinder luar itu 0. Kenapa 0? Nah, ini kalau menggunakan hukum Gauss, kita akan dapat ya, dari hukum Gauss nih. Buktinya di sini, buktinya. Kan dari hukum Gauss Anda perhatikan, ya. Integral tertutup dari E dot dA itu kan sama dengan Q dalam ya, dibagi dengan epsilon 0. Nah, untuk silinder luar, perhatikan silinder luar. Kan muatan hanya ada di kulit silinder. Di dalam silinder tidak ada muatan. Maka Q dalam jadi sama dengan 0. Nah, kalau Q dalam sama dengan 0, maka E yang di dalam ya, itu akan sama dengan 0 juga. Karena kan ini 0, berarti ruas kanan 0, maka E sama dengan E kali dA sama dengan 0. Berarti kan E 0 juga. Nah, ini 0. Jadi medan total di titik A di antara silinder dalam dan silinder luar itu adalah ini. Jadi ini adalah EA. Jadi EA itu adalah E di titik A sama dengan ini saja. Nah, sekarang tinggal kita hitung beda potensialnya. Nah, beda potensial kan rumusnya apa? Beda potensial ya, itu sama dengan VB dikurangi dengan PA sama dengan min integral A B kan gitu E ya dot DR gitu ya, E dot TL boleh, E dot TL. Oke, E dot TL sesuai dengan rumus aslinya. Nah, di sini Anda tahu bahwa E-nya sama dengan ini, jadi E-nya itu sama dengan ini 1/2 pi epsilon 0 ya, lambda dibagi dengan R. Nah, ini dalam arah R radial, sedangkan DL-nya itu adalah R dalam arah DR gitu. Nah, tinggal sekarang dimasukkan saja ke sini ya. Dimasukkan saja ke situ, maka ya Anda bisa menyelesaikan integralnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ya, saya tulis kembali bahwa ya delta V tadi itu sama dengan VB dikurangi dengan VA sama dengan ya integral AB min ya. Nah, ini E didot dengan DL. Oke. Nah, tadi E-nya sudah kita tahu kan? Jadi min A B. E-nya di titik di antara dua silinder itu tadi sudah kita tahu. 1/2 pi epsilon 0 kan gitu. Lambda dibagi dengan R. Ini adalah vektor satuan R didot dengan DL. DL-nya adalah R dr. Nah, ini R didot dengan R itu kan sama dengan 1. Ya, ini sudah tidak usah saya jelaskan lagi karena itu sudah Anda tahu dari sebelumnya. Berarti kalau begitu ya, ini adalah delta V atau sama dengan VB dikurangi VA. Nah, ini bisa kita selesaikan nih integralnya. Anda perhatikan ya. Ini semuanya ini konstan kita keluarkan saja. Tinggal ini kan sama dengan min ya lambda dibagi dengan 2 pi epsilon 0 gitu. Ya, ini kita keluarkan semuanya. Tinggal integral A B ini adalah DR dibagi dengan R. Gitu. Nah, integral ini gampang diselesaikan ya. Integral dari DR per L itu kan ln R. Sehingga hasilnya ini menjadi sama dengan min lambda per 2 pi epsilon 0 begitu. Ya, ini ln R ya. Batasnya dari A sampai B. Nah, kalau dimasukkan batasnya berarti Anda dapatkan VB min VA yaitu ya sama dengan min ya lambda per 2 pi epsilon 0 ya ln ini kan dalam kurung B dikurangi dengan ln A. Nah, ln B dikurangi ln A itu kan bisa disingkat jadi ln B per A. Jadi hasilnya sama dengan min lambda per 2 pi epsilon 0 ya ln B per A. Gitu ya. Nih.
Integralnya sederhana ya. Integral yang semacam ini saya kira Anda sudah kenal ya di kalkulus. Ini hasil-hasilnya. Nah, ini adalah PB min PA. Jadi kalau saya ingin tahu berapa VA min PB atau yang disebut dengan potensial, itu kan berarti sama dengan positif dari ini. Jadi lambda per 2pi epsilon 0 ya ln ya B per A. Nah, ini Anda perhatikan, ini adalah beda potensialnya. Beda potensialnya ya. Nah, sekarang kita masukkan bahwa sebetulnya kan lambda ini sudah kita tahu. Lambda ini adalah Q per L kan, ya toh? Nah, jadi Q per L dikalikan dengan ln B per A ya, dibagi dengan ini 2pi epsilon 0L. Ya, 2pi epsilon 0. Ini Anda perhatikan adalah V. Ini V. Berarti kalau saya ingin tahu kapasitansi gampang. Tinggal ya Q dibagi aja dengan V. Ini Q dibagi dengan V. Ini kan tiada lain adalah C. Hasilnya sama dengan ini kalau Q dibagi dengan V. Ini kan pindah ke sini. Sama dengan 2pi epsilon 0 kan gitu ya. Dikalikan dengan L. Nah, dibagi dengan ln B per A. Nah, inilah kapasitansinya. Jadi kita sekarang tahu bahwa kapasitansi untuk sistem kapasitif silinder tipis ya itu sama dengan 2pi epsilon 0 ya kalikan L dibagi dengan ln B per A gitu. Nah, ini adalah kapasitansinya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, lagi-lagi ya, kapasitansi berhubungan dengan aspek geometrik. L itu adalah panjang, B jari-jari ya yang luar, A juga adalah jari-jari yang dalam. Jadi ini semuanya adalah besaran-besaran geometrik. Nah, Anda juga bisa menentukan kapasitansi untuk ya sistem berupa bola. Nah, nanti biasanya kalau saya nanya di ujian, ya di ujian pasti sesuatu yang belum pernah saya jelaskan di penjelasan ini. Di ujian biasanya hal baru yang saya tanya. Tidak mungkin yang ini keluar lagi di ujian. Di ujian mungkin saya tanya bagaimana kalau kapasitornya bola gitu. Jadi kalau berbicara kapasitor itu pasti ya ada dua konduktor, konduktor dalam dan konduktor luar. Ya tergantung sistemnya apa. Jadi kalau bola berarti ada konduktor dalam, ya bola dalam, ada bola luar. Kalau silinder ada silinder dalam, silinder luar. Kalau plat sejajar ya tentu saja ya ada dua konduktor ya yang masing-masing dimuati oleh muatan listrik. Nah, kita ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh contoh dari ini apa? Contoh dari kapasitor silinder. Nah, saya sudah buat contoh ya. Saya buat contoh. Anda lihat di sini, ini saya dekatkan ke kamera. Ini adalah yang saya bawa ini adalah potongan dari kabel antena. Di rumah kan Anda pasti ada TV ya. Kalau TV-nya masih menggunakan antena yang lama, belum yang digital, itu pakai kabel antena seperti ini, ya kabel antena. Anda perhatikan ya, kabel antena itu, lihat ya, ini kan berbentuk silinder. Saya dekatkan, kelihatan nggak semuanya? Bisa melihat ini? Bisa lihat ini? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Nah, jadi ada kawat dalamnya seperti ini, ya ada kawat dalamnya. Ini ada kawat luarnya. Ada kawat luarnya. Jadi ini persis silinder ya. Ini contoh sistem kapasitif silinder. Adalah kabel antena. Jadi ada silinder dalamnya ini, kawat yang dalam. Ini ada kawat pembungkusnya di luar. Jadi antara kawat dalam dan luar itu ada jarak ya, ada jarak. Cuman kan di sini pakai karet ya. Pakai karet, pakai pakai isolator pemisahnya, bukan ruang kosong. Bukan ruang kosong. Nah, ini contoh. Ini contoh sistem kapasitif. Nah, kabel yang semacam ini sering disebut juga kabel koaksial. Kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu adalah kabel konsentris ya, sehingga ada dua silinder. Ada silinder dalam, ada silinder luar. Nah, pertanyaannya, mengapa
kabel antena menggunakan kabel koaksial. Nah, itu nanti akan dibahas pada saat kita membahas gelombang elektromagnetik. Jadi sekarang saya tidak akan menjelaskan itu dulu karena pengetahuan Anda belum cukup. Jadi nanti harus belajar dulu kelistrikan, selesai, baru belajar kemagnetan, selesai, baru belajar listrik magnet digabung. Yaitu namanya belajar gelombang elektromagnetik ya. Makanya nanti Anda pun akan dapat kuliah listrik magnet ya, lanjutan dari kuliah fisika dasar 2 ini. Ya, semoga ya Anda mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif lagi pada saat kuliah kelistrikan dan kemagnetan yang lebih dalam. Jadi ini contoh adalah salah satu contoh sistem kapasitif. Ini adalah kabel koaksial namanya. Nah, kita lihat salah satu contoh soal ya yang berhubungan dengan ini. Ini saya hapus dulu. Misalnya kita punya suatu kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu seperti yang barusan. Nah, kita lihat contoh. Saya punya kabel ya, kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu ya persis seperti sistem kapasitif ya. Misalnya jari-jari dalamnya, jadi R dalamnya sama dengan 0,5 mili. Nah, lalu R luarnya, jari-jari luarnya itu adalah 1,5 mili. Nah, kabel koaksial seperti yang saya tunjukkan. Nah, misalkan ditanya berapa ya kapasitansi persatuan panjang. Nah, ini ditanyanya kapasitansi persatuan panjang dari kabel koaksial. Tentu saja Anda sangat mudah menyelesaikannya. Jadi Anda tahu ya bahwa kapasitansinya sama dengan apa tadi? Eka? Kapasitansinya sama dengan apa? Ayo. Sistem kapasitif yang barusan untuk silinder yang sudah saya bahas. 2pi 2pi epsilon 0 kali L M dibagi ln A per B. B per A. Kan gitu ya. Nah, ini adalah C yang ditanyakan sebenarnya C per L. Jadi kapasitasnya persatuan panjang. Jadi sama dengan 2pi epsilon 0 dibagi ln B per A. Nah, ini kan tinggal dihitung aja. Ini 2 kali 3,14 ya kan? Kali epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Dibagi dengan ln. Nah, ini nggak usah dirubah ke meter karena ini saling meniadakan. Ln 1,5 ya dibagi dengan 0,5. Nah, ini kita akan dapat ya. Jadi kapasitansinya sekian farad. Gitu, ya, mudah sekali ya. Jadi saya bisa menentukan kapasitansi dari kabel ini, kabel antena ini bisa ditentukan ya. Tapi kapasitansinya adalah kapasitansi persatuan panjang ya. Tuh. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya saya punya, oke, yang ini saya hapus aja dulu supaya luas papan tulisnya. Nah, saya punya soal seperti ini. Ini contoh yang lain. Jadi supaya Anda ketika membahas soal-soal nanti mudah ya karena sudah saya berikan contoh. Misalnya saya punya kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar seperti tadi ya, bentuknya bujur sangkar. Misalnya sisinya sebut aja sama dengan 10 cm. Nah, jadi ini bentuknya bujur sangkar. Oke, ini adalah kapasitor keping sejajar. Nah, kemudian jaraknya antara keduanya itu adalah 1 mm. Gitu. Nah, ini isinya jelas masih udara ya karena saya belum membahas dielektrik. Ditanya yang pertama ditanya berapa kapasitansinya. Gitu. Kemudian yang kedua ditanya jika diberi tegangan, nah sekarang diberi tegangan 12 volt ya, ditanya berapa muatan yang dipindahkan. Jadi Q yang dipindahkan. Oke. Ya, perhatikan ya. Ketika berbicara kapasitansi berarti berbicara geometrik
ya. Jadi yang A kita jawab C untuk tadi kapasitor keping sejajar adalah epsilon kalikan A dibagi dengan D kan. Nah, karena bujur sangkar berarti epsilon 0 kali A-nya adalah sisi kali sisi kan. Sisi kali sisi dibagi dengan D. Itu aja. Ya, jadi ini 98,85 kali 10 pangkat min 12 gitu. Sisi kali sisi berarti ini dirubah dulu ke meter. Jangan lupa ya. Berarti 0,1 itu 10 pangkat min 1 kali 10. Jadi 10 pangkat min 1 pangkat 2 kan, sisi kali sisi ya. Dibagi dengan D-nya. D-nya 1 mili, berarti 1 mili 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini ya kita akan dapatkan sekian ya farad. Itu kapasitansinya. Nah, kalau sudah dapat hasil Anda bisa rubah ke dalam mikrofarad, Anda bisa rubah ke dalam pikofarad. Terserah, itu selera saja. Kemudian yang kedua ya, berapa muatan yang dipindahkan dari konduktor 1 ke konduktor 2 atau dari konduktor positif ke konduktor negatif ketika diberi tegangan 12 volt. Nah, Anda harus ingat lagi bahwa kapasitansi itu ya didefinisikan sebagai banyaknya muatan per ya potensial pada kedua ujung kapasitor. Jadi kalau gitu saya bisa hitung sekarang. Q-nya sendiri adalah C dikalikan dengan V kan. Nah, C-nya kan sudah dihitung di sini ya. Maka V-nya juga 12 volt. Tinggal ini kalau disederhanakan yang ini hasilnya kira-kira 88,5 picofarad ya. Picofarad. Ini hasilnya ya, yang ini. Dimasukkan saja. Jadi 8,5. Nah, ini picofarad. Pico itu 10 pangkat min 12, ya kan? Nah, harus dibuka nih pikonya. Harus dikembalikan ke farad. Jadi V-nya adalah 12 volt. Kalikan 12 volt. Maka Anda akan dapatkan hasilnya kira-kira 1,06 kali 10 pangkat min 9 ya. Min 9 kulom. Nah, ini adalah muatan yang bisa dipindahkan dari konduktor 1 ke konduktor 2 pada sistem kapasitif untuk plat sejajar. Oke, ya. Nah, itu dua contoh ini semoga bisa memberikan gambaran kepada Anda ya bagaimana cara menghitung kapasitansi dari suatu sistem kapasitif. Di sini kita baru bicara dua. Yang pertama plat sejajar, yang kedua adalah untuk kapasitor silinder. Nanti Anda pelajari ya kapasitor bola. Ya, kapasitor bola. Nah, berarti kapasitor bola itu ada dua ya konduktornya, konduktor dalam, konduktor luar. Dua-duanya geometriknya tentu saja berbentuk bola. Nah, sampai di sini ya Anda baru bicara sistem kapasitif, isinya itu udara. Isinya udara, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sistem kapasitif itu kita isi dengan dielektrik? Nah, pertanyaannya apa itu dielektrik? Jadi saya jelaskan dulu apa itu dielektrik. Oke, jadi ini dulu kita bahas dulu ya. Apa itu dielektrik? Silakan dicatat ya. Jadi dielektrik itu adalah bahan ya isolator ya, bahan isolator yang digunakan untuk mengisi ruang di antara dua konduktor pada sistem kapasitif. Jadi dielektrik itu adalah bahan isolator yang digunakan untuk mengisi ya ruang di antara dua konduktor pada sistem kapasitif. Nah, jangan lupa ya, dari sistem kapasitif itu ya tadi sudah saya jelaskan ya, ada dua konduktor ya, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif ya, besarnya sama tetapi tandanya berbeda ya. Nah, itu konduktornya dua ya. Nah, di antara dua konduktor itu bisa diisi oleh bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik itu adalah bahan isolator. Nah, kenapa isolator? Nah, kita bedakan dulu ya antara konduktor dan isolator. Jadi kita lihat dulu perbedaan. Jadi yang pertama kita lihat perbedaan antara konduktor listrik
ya dengan isolator listrik. Isolator listrik. Nah, Anda udah tahu kan, kalau konduktor listrik ya seperti kabel itu ya, kan itu terbuat dari tembaga. Karena tembaga adalah konduktor yang paling bagus. Nah, konduktor listrik apa artinya? Adalah ya suatu bahan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kalau isolator listrik berarti suatu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Gitu, ya. Nah, apa bedanya? Kalau di dalam konduktor listrik ada yang disebut dengan free electron. Ya, ada yang namanya free electron. Jadi yang disebut dengan elektron bebas. Nah, kalau di dalam isolator listrik itu tidak ada. Jadi tidak ada free electron, tidak ada elektron bebas, ya. Tidak ada elektron bebas. Tidak ada elektron bebas. Nah, jadi bedanya apa? Pada konduktor ya ada elektron ya bebas. Jadi elektron bebas itu adalah elektron yang berada di kulit yang terluar sehingga ada medan listrik sedikit saja ya akan bergerak, si elektronnya itu akan lepas dari atomnya. Tapi pada isolator listrik itu tidak ada elektron bebas. Sehingga walaupun dikasih medan listrik sekuat apapun, elektron tidak bisa lepas dari atomnya karena dia terikat dengan inti atom. Nah, contoh konduktor listrik yang paling banyak digunakan dalam sehari-hari adalah tembaga, ya. Tembaga atau lambang kimianya adalah Cu. Contoh isolator listrik ya banyak, ya, kayu, ya, plastik, ya. Banyak ya, paralon, ya. Kaca, ya, kertas, ya. Kertas itu contoh-contoh dari isolator listrik. Nah, oleh karena itu maka plastik, paralon, kaca, kertas itulah bahan-bahan yang digunakan ya dalam dunia industri untuk ya pengisi dari sebuah sistem kapasitif. Nah, itu yang disebut dengan dieelektrik. Nah, dieelektrik. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang Anda perhatikan. Kalau ini ada plat sejajar, ini ada plat sejajar, ini ada positif Q, di sini ada min Q, di sini juga ada plat sejajar, perhatikan ya. Perhatikan, di sini ada plat sejajar, di sini ada positif Q, ada min Q, ya. Di sini kan ada medan listrik, ada medan listrik. Ya, ada medan listrik. Gitu, medan listriknya homogen ya. Maaf kalau jaraknya tidak sama. Ini medan listriknya homogen. Tuh, ada medan listrik dari positif ke negatif. Jangan lupa ya. Ini ada medan listrik. Di sini ada medan listrik. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana kalau di sini itu saya sisipkan konduktor. Disisipkan konduktor, yang ini adalah konduktor listrik ya, saya maksud. Yang ini saya sisipkan isolator. Apa perbedaannya? Kalau ini disisipkan isolator. Nah, saya harus berbicara aspek fisiknya ya. Aspek fisiknya. Perhatikan. Kalau di sini ada konduktor, kan dalam konduktor ada elektron bebas, ada free elektron. Nah, ketika elektron mendapatkan medan, maka elektron akan mendapatkan gaya. Kemana arah gayanya untuk elektron? Perhatikan ya. Kalau medan listriknya ke kanan, maka untuk elektron dia akan dapat gaya listriknya ke kiri. Ingat ya, persamaan ini. Jadi F itu sama dengan Q kalikan E. Ya. Kalau ini positif, F dengan E searah. Kalau ini negatif, F dengan E berlawanan. Jadi kalau di sini saya letakkan sebuah elektron, ya bukan diletakkan ya, di dalam konduktor kan sudah ada elektron bebas. Maka elektron itu begitu mendapatkan gaya akibat adanya medan listrik, dia akan bergerak ke arah sini, akan berkumpul di sebelah sini nih elektronnya. Akan berkumpul di sebelah sini elektronnya. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya, di sini ada atom-atom yang ditinggalkan elektronnya. Sehingga atom-atom itu akan menjadi ion-ion positif. Sehingga di sini berkumpul ion-ion positif. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan polarisasi listrik. Jadi akan terjadi pengutuban muatan listrik. Di sebelah kanan akan bertumpuk yang positif, di sebelah kiri akan bertumpuk yang negatif. Apa yang terjadi?
yang terjadi di sini akan ada medan listrik baru. Sebut aja adalah E-aksen. Nah, itu medan listrik baru. Nah, medan listrik baru ini akibat induksi namanya. Jadi gara-gara si konduktor ini diletakkan dalam plat sejajar ini, maka dia terinduksi oleh medan dari luar. Akibatnya ya di sini akan terjadi pengutuban muatan sehingga menimbulkan medan listrik baru. Jadi kalau Anda perhatikan medan listrik yang lama itu yang lama ke kanan, medan listrik yang baru ke kiri. Nah, medan listrik yang ini lama kelamaan akan membesar sampai besarnya sama dengan E. Sehingga akibatnya di sini medan listrik totalnya menjadi sama dengan 0. Nah, itulah yang terjadi pada konduktor. Bagaimana kalau pada isolator? Nah, Anda perhatikan, di isolator tidak ada muatan, tidak ada elektron bebas. Yang ada apa? Yang ada di isolator itu adalah dipol-dipol listrik. Nah, dipol listrik itu kan sudah saya jelaskan. Dipol listrik itu seperti ini, ya. Jadi adanya di level molekul. Kalau di sini ada negatif, ada positif. Ada negatif, ada positif. Dia terikat dalam atom. Nah, di sini ada yang namanya momen dipol. Ada momen dipol. Dan momen dipol ini kalau ini adalah min Q, ini adalah positif Q, momen dipolnya itu adalah Q kalikan D. D itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah, Anda bahas lagi kembali ya. Ingat kembali yang sudah diajarkan sebelumnya. Itu tentang konsep momen dipol ya. Nah, jadi ketika ada momen dipol dalam medan, maka dia akan dirotasi. Nah, Anda ingat kembali persamaan ini ya. Torsi itu sama dengan momen dipol di cross dengan medan. Jadi ketika ada medan listrik, maka momen dipol akan dirotasi. Sehingga ya dipol-dipol yang asalnya sembarang di sini, dia akan menjadi sejajar seperti ini. Nah, akan menjadi sejajar dipol-dipolnya. Jadi kalau ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif gitu. Nah, saya gambar 3 aja deh supaya tidak banyak. Ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif gitu. Sama terus ya. Jadi dipol-dipolnya akan banyak. Nah, kalau Anda perhatikan, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, saling meniadakan. Maka sisanya tinggal di sebelah sini. Ada negatif saja semuanya. Gitu. Nah, di sebelah sini ada positif saja semuanya. Nah, beda kasusnya dengan yang ini. Kalau ini terjadinya negatif dan positif, polarisasi akibat elektron bebas. Kalau di sini terjadinya polarisasi akibat dipol-dipol listrik yang dirotasi oleh medan listrik. Tapi sama kejadian akhirnya. Akibat di sini positif semua, negatif semua, maka di sini akan timbul medan listrik E-aksen juga. E-aksen juga. Cuman bedanya apa? E-aksen tidak akan pernah sama dengan E. Kalau di sini E-aksen ya di kasus ini E-aksen itu bisa sama dengan E gitu. Kalau di sini E-aksen ya itu selalu lebih kecil daripada E. Nah, apa akibatnya? Akibatnya di sini medan listrik total tidak pernah sama dengan 0. Gitu. Jadi ada medan listrik yang ke kanan, ada medan listrik yang ke kiri, tetapi karena ke kanan dan ke kiri tidak pernah akan sama, artinya E-aksen itu akan selalu lebih kecil daripada E, akibatnya di sini tidak mungkin medan listrik sama dengan 0. Nah, itulah bedanya. Oleh karena itu, ya menjadi suatu alasan yang rasional kenapa untuk mengisi suatu sistem kapasitif kita tidak bisa menggunakan konduktor, tetapi kita menggunakan isolator. Karena apa? Kalau menggunakan konduktor, medan listrik total di dalam sistem itu menjadi 0. Tapi kalau menggunakan isolator, medan listrik total tidak sama dengan 0. Artinya, ketika ada dielektrik di dalamnya, dia bisa menyimpan medan listrik. Nah, itulah saya kira penjelasan yang sangat penting yang berhubungan dengan pentingnya kita memahami konsep tentang dielektrik. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah saat ini, dan saya persilakan Anda untuk membaca ya buku-buku referensi ya. Dan ketika Anda membaca buku-buku referensi akan sangat mudah karena ini sudah saya jelaskan secara tegas,
secara jelas ya, secara rinci, sehingga Anda nanti bisa memberikan argumen-argumen yang pasti tentang perbedaan antara sistem kapasitif non dielektrik dengan sistem kapasitif yang diisi dengan dielektrik. Oleh karena itu, maka saya mengingatkan dari awal perkuliahan ini, Anda harus ya secara bertahap ya memahami ya topik-topik yang sebelumnya, karena fisika itu berjenjang. Jadi kalau topik-topik yang sebelumnya Anda belum paham, maka Anda juga akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Nah, nanti selanjutnya kita akan menghitung kapasitansi untuk sistem yang diisi dengan dielektrik. Jadi sampai hari ini baru saya batasi, kita hanya menghitung kapasitansi untuk sistem yang isinya udara saja. Untuk sistem yang isinya dielektrik akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.